Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Ayah Nurvito. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan apa itu Canva dan bagaimana cara menggunakan Canva. Yang pertama adalah perlu kita tahu bahwa apa itu Canva. Canva adalah platform desain grafis online yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai jenis konten visual. Canva ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Contohnya itu seperti yang tadi saya bilang, konten media sosial untuk membuat presentasi, situs web, bisa membuat poster, spanduk, undangan misalnya kayak happy birthday, undangan yang lainnya, atau kalender juga bisa. Masih banyak sekali Canva ini menyediakan desain untuk kita gunakan ya. Kita langsung masuk kepada aplikasi Canva tersebut. Oh ya teman-teman semua, aplikasi Canva ini juga dia ada menyediakan berbagai jenis. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Perlu untuk teman-teman tahu bahwa di sini masing menggunakan uh, ya, yang berbayar. Teman-teman semua, nah ini adalah bagian depan atau beranda dari Canva tersebut ya. Nah, di sini sudah tersedia berbagai macam banyaknya apa ya, jenis ya. Misalnya ini kalender yang tadi saya bilang. Kalau ini kita bisa membuat presentasi, ini membuat konten di media sosial, video, bisa mencetak apalah untuk tempelan ke baju atau ke apa gitu kan. Ini yang situs web. Masih misalnya kita mau melihat lagi nih, kita mengklik di sini, lalu kita klik yang lainnya, melihat semuanya. Ini banyak sekali ya teman-teman, yang banyak sekali pokoknya. Bisa membuat cerita di TikTok, semua video ini animasi, bisa membuat kolase foto, banyak sekali ini tersedia. Nah, sekarang kita akan masuk kepada di sini saya menunjukkan kita memakai presentasi saja ya teman-teman, yang lebih gampang, karena saya juga kebetulan kan masih pakai Canva Pro, Canva gratis. Soalnya saya belum jauh, jadi saya masih mencoba menggunakan Canva gratis. Nah, teman-teman semua, ini banyak sekali tersedia template-nya ya. Nih, ini ada banyak sekali. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya seperti ini, kita mengklik seperti ini dan ada tulisan Pro, berarti itu adalah yang berbayar. Kita tahu bahwa itu yang berbayar. Kalau yang tidak ada, misalnya seperti ini adalah yang gratis. Jadi kita bisa memilih template sendiri. Nih, misalnya seperti ini gratis. Ini juga gratis. Nah, teman-teman semua, kita akan mencari satu template yang bagus ya untuk kita membuat contoh, sedikit membuat apa ya, tugas presentasi ya. Kita cari yang sederhana tapi kayak bagus gitu ya. Kita menggunakan mana ya, kayaknya di bagian atas ini banyak sekali template-nya ya teman-teman ya. Kalau ini di bagian sedebar kirinya ini ada yang elemen, ada yang teks. Kalau teks kita bisa menambahkan judul. Nah, judulnya misalnya kayak tadi kita mau membuat undangan happy birthday ya. Kita bisa menggunakan nih, udah ada tulisannya happy birthday, atau kasih Merry Christmas, atau buat apalah gitu kan. Ngasih ucapan kayak happy graduation atau apa gitu kan. Kita bisa membuatnya sendiri. Kita bisa menaruh judul seperti ini, misalnya kita memilih judul happy birthday, terus kita mengganti kita memakai desainnya, kita memilih apa, lalu elemennya. Kalau ini merek yang tadi saya bilang. Nah, misalnya kita kalau mau membuat logo itu harus menggunakan Pro ya. Ini banyak sekali. Kalau ini kita bisa mengunggahnya
seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya kayak kita mengunggah file itu, kita bisa mengunggahnya melalui Dropbox, bisa melalui Instagram. Ini apa ya, udah lupa saya, ini sepertinya Google Drive ya. Kita bisa mengunggahnya melalui itu, entah video maupun audio. Kita bisa mengunggahnya melalui aplikasi ini ataupun gambar. Nah, kalau ini gambar adalah kita bisa memakai anak panah ini, uh, untuk kita misalnya kayak di sini ada apa gitu kan, misalnya A ini adalah huruf pertama di bagian abjad. Nah, contohnya seperti itu kan, kita menjelaskan. Kita bisa melingkarnya seperti ini. Contohnya ini adalah, nah berikutnya B juga sama, C juga sama. Jadi kita menjelaskan secara detail ya, biar orang bisa mengerti. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita mencari yang tadi desain, kita membuat tugas presentasi ya. Kita pakai aja yang ini ya. Ini sepertinya bagus sih teman-teman. Nah, contohnya ini tugas presentasi kelompok Rimberio. Kita ganti ini ya. Ini adalah bagian bekeranya, dan ini kita bisa menggeser ya, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, bisa kan teman-teman ya. Nah, di sini juga saya mau menjelaskan sedikit bagian toolbar atas. Dari ini juga dia hampir sama seperti yang di Word ya teman-teman ya. Jadi ada posisi, kita bisa nih misalnya bagian atas, tengah, bawah, kiri, kanan, rata kanan, rata kiri gitu kan teman-teman ya. Nah, terus bagian ini adalah gayanya, terus ini animasi, ini dia seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah animasinya, kita bisa membuatnya ada yang terbit kilat, ada yang pudar, ada yang apalah segala macam kan. Ini bagian misalnya tulisannya seperti ini, kita memakai seperti ini ataupun ini terserah ya. Ini yang elegan, banyak sekali pilihan. Jadi kita bisa membuatnya dengan berbagai macam, dan kita pakai ya, ini kayaknya bagus ya. Kita nggak usah pakai. Jadi ini dia seperti itu ya animasinya. Kalau ini transparansi ini kayak nih, transparansi bagian bekalnya ya teman-teman ya. Terus ada banyak sekali, ini kita pangkas. Kita pangkas, kita membuat sudut melengkung ya. Kalau ini gaya garis tepi, kalau ini kita mengedit, apa, menambahkan apa gitu. Jadi kurang lebih bagian toolbar atas ini hampir sama dengan yang di Word ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini ya. Nah, ini adalah udah ada tugas presentasinya. Ini kita bisa mengatur posisinya sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita bisa kasih perbesar, kita bisa kasih kecil seperti itu ya. Berikut adalah tugas kelompok, kita hapus. Tugas kelompoknya, kita pakai misalnya kelompok ini kita tadi hapus ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Nah, sepertinya kita menggeser sedikit, lalu ini kita hapus, kita tulis kelompok apa ya, kelompok kelas online ya, kelompok kelas online. Kita perbesar dikit, jadi biar ada apa, biar kelihatan. Nah, misalnya ini adalah kelompok kelas online. Nah, berikut misalnya kalau kita mau menambahkan ini, tinggal kita klik aja
Sorry ya teman-temannya, kita lanjut. Ini misalnya kita mau menambahkan halaman, boleh klik di sini, boleh, atau langsung mengklik di sini juga boleh. Nah, tinggal kita pilih tambahkan sebagai halaman baru. Seperti ini ya, misalnya ini di sini kita anggota kelompoknya ya, kita pindahin ke sini. Anggota kelompoknya kita pindahin ke sini, lalu kita menggeser ini. Kita bisa mengedit sendiri gitu ya teman-teman ya. Tugas kelompoknya misalnya ada Maya, lalu ada Freddy, enter, lalu ada Margareta, enter lagi, ada Samuel. Misalnya ya, ini adalah nama-nama kelompok kelas online. Kita edit untuk kasih besar dikit ya teman-teman ya, supaya dia sesuai dengan apa yang ada di sini, bingkainya yang ada di sini, biar kelihatannya lebih pas dan rapi dan menarik gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah tugas anggota kelompoknya. Lanjut, misalnya kita mau menambahkan halaman baru, kita memakai ini. Oh iya teman-teman, misalnya kalau kita mau menambahkan elemen, kita tinggal mengklik elemen, apa yang mau kita tambahin. Contohnya seperti, nah kita mau menambahin ini bunga, kita kan kita bisa mengatur ya teman-teman, kita mau perkecil bunganya, lalu kita pasang di bagian sini deh. Misalnya kita mau masang bunganya di bagian sini, oke deh. Habis kita mau pakai apa lagi ini, misalnya ya ini kita perkecil, menarik untuk perkecil, lalu nah seperti ini kita bisa menambahkan elemen sendiri teman-teman. Jadi misalnya kita mau ke halaman baru ya, kita kembali ke desain, menambahkan halaman baru sama seperti tadi. Nih misalnya ini latar belakang kita, jangan pakai latar belakang, kita pakai apa ya, judul tugas gitu kan ya. Misalnya kayak judul tugasnya kita pakai Canva, menjelaskan apa itu kan. Nah seperti ini ya teman-teman ya, menjelaskan apa itu Canva. Seperti ini kita sorry, kita menggeser sedikit ya. Nah seperti ini. Nah berikut baru kita menulis di sini Canva adalah bla 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 ya. Contohnya Canva adalah platform desain grafis online yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai jenis konten visual, dan juga menyediakan beragam contoh desain. Menyediakan beragam contoh desain. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita perbesar dikit jadi biar tulisannya enggak terlalu kekecilan ya, biar kita bisa membaca. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Lalu ini misalnya kita ganti contohnya seperti apa bla 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 gitu kan. Contohnya seperti kedua, enter, satu, membuat kalender, dua, membuat undangan, ketiga, membuat poster, keempat,
membuat spanduk misalnya, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah di sini kita bisa mengganti apa ya teman-teman, huruf, warna hurufnya kita edit, kasih besar dikit ya teman-teman ya, jadi biar kelihatan aja gitu kan ya. Kita bisa mengganti hurufnya. Kita bisa mengedit hurufnya pakai warna apa ya. Ini kan kita memakai warna hitam kali ya. Oh, hitam kurang tepat ya. Hitam kurang tepat. Gimana kalau kita mengeditnya pakai warna biru? Oh, gelap juga ya ternyata ya teman-teman ya. Lebih bagusnya sih putih, cuma buat merah. Lebih parah ini. Ya udah kita pakai putih aja deh. Nah, seperti itu ya teman-teman, misalnya kita mau memakai mengganti warna misalnya. Nah, berikut kita gimana sih cara menyimpannya? Cara menyimpannya itu gampang teman-teman, gampang sekali teman-teman. Kita cara menyimpannya tinggal mengklik di bagian ini, lalu misalnya kita mau salin tautan boleh, atau mengirimnya kemana juga boleh, tapi kita bagikannya misalnya melalui nilainya ada WhatsApp nih, WhatsApp dan sebagainya, kita ada Dropbox, Microsoft OneDrive, semuanya, Google Drive, ada semuanya ada ya. Tapi aku di sini pengennya kita unduh atau menyimpan, kita simpan, kita di sini kita misalnya menyimpannya di mana, misalnya mau di PPTX atau memilih JPG, PNG atau GIF atau apa itu kan, tapi aku memilih cetak PDF aja ya. Nah di sini udah cetak PDF, lalu kita mengunduh. Nah di sini ini kalian lihat ya, anak panahnya sedang mengunduh, menyimpan ya. Nah di sini ada jalan, kita tahu bahwa ada mengunduh. Nah terus kalau udah mengunduh, udah disimpan, nah akan muncul seperti ini teman-teman, akan muncul seperti ini. Kita membuatnya tugas presentasi Canva TIK. Kita tinggal menyimpan nama filenya apa, lalu kita save. Mari kita lihat bersama gimana ya. Kita buka PDF ya, kita buka PDF, lalu kita open file, kita open file, lalu kita cari tugas. Nah ini dia tugas presentasi Canva TIK, kita open. Nah ini sudah tersedia tugas presentasi kelompok kelas online. Slide berikutnya adalah anggota kelompok, ada Aya, ada Freddy, ada Margareta, ada Samuel. Terus yang berikut adalah menjelaskan apa itu Canva. Canva adalah platform desain grafis online yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai jenis. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jadi tidak perlu membingung lagi. Sebenarnya menggunakan Canva itu gampang loh teman-teman. Jadi yang penting kita pelajari dengan seksama. Jadi misalnya kalau kita membuat undangan tersendiri itu tinggal kita berbayar, kita pakai yang pro aja, tinggal kita bayar lalu selesai. Nah, inilah sedikit tips dari aku, dari saya. Semoga tips ini berguna bagi kita, terlebih untuk bagi yang pemula seperti saya, yang pemula menggunakan Canva ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, shalom.